Baik, kita mulai ya teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf atas perkuliahannya saya ganti dengan teknik dengan cara online, di mana saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi tentang larutan. Nah, karena apa? Karena sebagian besar analisis baik kualitatif maupun kuantitatif pada mata kuliah analisis farmasi dasar itu banyak sekali dalam bentuk larutan, sehingga teman-teman harus paham seperti apa konsep larutan dan bagaimana cara membuat larutan itu sendiri. Dan kemudian nanti teman-teman sekalian akan membuat larutan di laboratorium ya, untuk menunjang kegiatan praktikum, baik itu untuk analisis kualitatif, yaitu ada analisis kualitatif kation dan anion, juga pada analisis kuantitatif, yaitu titrasi. Kemudian gravimetri juga itu tidak lepas dari larutan-larutan yang harus disediakan. Dan kemudian karena metodenya metode konvensional, sehingga semua reaksi kimia itu berlangsung dalam bentuk larutan. Nah, kita mulai dari campuran terlebih dahulu. Karena apa? Karena larutan juga merupakan suatu campuran. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan campuran? Berarti gabungan. Campuran itu adalah suatu gabungan antara dua senyawa atau dua zat atau bahkan lebih. Jadi, ada dua zat bercampur, baik itu dua jenis zat ataupun lebih dari dua jenis zat. Maka itu dinamakan campuran. Kemudian di sini campuran itu terbagi menjadi dua. Ada campuran heterogen, ada juga campuran homogen. Di sini kalau untuk campuran heterogen, di mana si campuran tersebut itu masih bisa dibedakan mana komponen penyusun campuran yang A, mana komponen penyusun campuran yang B. Atau dengan kata lain, di mana komponen masing-masing campuran itu bisa dibedakan. Kalau misalkan di sini ada poin 1, sebutkan contohnya. Nah, kalau contoh secara umum, contoh campuran heterogen, yang mana bisa dibedakan mana komponen penyusun campuran A dan B, contohnya air dengan pasir, itu dicampurkan, kita bisa membedakan mana komponen pasir, mana juga air. Nah, itu campuran heterogen, campuran heterogen. Nah, kalau misalkan contoh dalam bidang farmasinya, maka seperti suspensi. Nah, barangkali teman-teman yang dari SMK mengetahui apa sih sediaan suspensi, di mana suspensi tersebut merupakan sediaan farmasi yang terdiri dari zat padat yang tidak larut, kemudian didispersikan dalam air sehingga menghasilkan suatu sediaan farmasi. Nah, si zat padatnya tidak larut. Kalau tadi dianalogikan, zat padatnya itu ibarat pasir saja yang larut dalam air. Nah, kemudian bagaimana sih cara memisahkan campuran yang heterogen? Nah, jika campuran yang heterogen itu cara memisahkannya karena mereka itu memiliki beda sifat, yang satu cair, yang satu padat. Nah, itu tinggal dengan gaya gravitasi saja itu sudah bisa dipisahkan. Contoh misalkan ada air dengan pasir, campur, kalau diaduk itu terdispersi si pasirnya. Kalau ingin memisahkannya ya tinggal dibiarkan saja karena ada pengaruh gravitasi, nanti akan terpisah sendiri gitu. Kemudian kalau suspensi juga sama, makanya di sediaan suspensi, contoh sediaan dry syrup amoksisilin itu kan tambahkan air terlebih dahulu. Ada himbauan di situ, kocok terlebih dahulu, itu berarti menunjukkan jika dibiarkan eh, dalam ruangan tanpa ada pergerakan apapun sediaannya, maka zat padatnya bisa mengendap. Itu cara memisahkannya dengan cara diendapkan saja. Ada juga yang lebih efektif apabila zat cairnya itu memiliki keenceran yang rendah, keenceran yang tinggi atau viskositasnya yang rendah, itu dengan cara disaring saja, difiltrasi, itu bisa dipisahkan. Nah, beda cerita dengan campuran yang homogen. Kalau heterogen kan tadi bisa dipisahkan, bisa dibedakan mana komponen penyusun campuran tersebut. Tapi kalau yang homogen itu tidak bisa dibedakan mana komponen A, mana komponen B. Contohnya apa? Contohnya saudara punya gula di rumah, itu kan bentuknya padat. Kemudian ambil air, kemudian dimasukkan gula ke dalam air, kemudian diaduk, gulanya akan terlarut. Nah, itu dinamakan campuran homogen. Kenapa? Karena tidak bisa dibedakan
Setelah larut, mana gulanya, mana bagian airnya, mereka sudah tercampur secara sempurna. Itu dinamakan campuran yang homogen. Atau misalkan alkohol. Alkohol misalkan dicampurkan dengan air itu kok bisa dibedakan. Mana komponen A, mana komponen B. Ada cerita dengan kalau misalkan kita mencampurkan antara air dengan minyak, itu campuran heterogen. Kenapa? Karena tidak bisa masih bisa dibedakan mana air, mana minyak karena beda sifat. Dari mulai berat jenisnya beda, kemudian kepolarnya juga beda. Sehingga masih bisa dibedakan kalau air dengan minyak itu campuran yang heterogen. Tapi kalau misalkan gula dengan air, garam dengan air, alkohol dengan air yang kepolarannya sama, kemudian sifatnya tidak jauh beda seperti masa jenisnya, sehingga setelah dicampurkan itu tidak bisa dibedakan mana komponen penyusun eh, campuran tersebut. Maka dikatakan sebagai campuran yang homogen. Kemudian kita lanjutkan. Kita masuk ke larutan. Nah, larutan di sini masuk tadi ke campuran yang homogen. Jadi suatu zat padat ataupun zat cair jika sudah dicampurkan dalam pelarut, maka kita tidak bisa membedakan, oh mana zat padatnya, mana zat cairnya, udah nyampur aja homogen. Itu disebut campuran homogen. Nah, larutan itu terbagi menjadi dua komponen penyusun. Yang pertama ada pelarut. Kalau pelarut, istilah lainnya itu bisa disebut juga solvent, bisa juga disebut juga zat pendispersi, bisa disebut pembawa, bisa juga disebut pelarut. Nah, teman-teman harus bisa terbiasa mengenal istilah-istilah dari pelarut, bisa zat pendispersi, bisa pembawa, bisa disebut juga solvent. Itu dinamakan pelarut-pelarut juga, istilah yang sama. Kemudian ada juga zat larut. Kalau zat larut berarti zat yang larut ke dalam pelarut. Contohnya tadi, gula dimasukkan ke air, larut. Nah, berarti gula itu adalah zat yang terlarut. Istilahnya juga ada bisa disebut zat larut itu, kemudian zat terdispersi itu masih sama istilahnya. Ada juga solut, itu juga istilah yang sama. Jadi kalau nanti teman-teman mendengar istilah itu baik di laboratorium atau misalkan di beberapa buku atau artikel yang menggunakan istilah-istilah yang tadi itu adalah arti yang sama. Nah, pelarut juga terdiri dari dua sifat, ada yang polar, ada juga yang non polar. Yang polar itu contohnya seperti air tadi, pelarut itu. Kemudian ada etanol atau alkohol, metanol itu sifatnya polar. Zat terlarut juga sama, ada yang polar, ada juga yang non polar. Kalau gula tadi karena sifatnya sama dengan air, dua-duanya sama-sama polar, sehingga gula bisa larut di dalam air. Garam juga sama, garam itu sifatnya polar. Air juga polar, sehingga si garam bisa bercampur secara sempurna di dalam air. Kemudian di sini ada larutan nih. Larutan terbagi menjadi dua berdasarkan sifat daya hantar listrik. Maksudnya apa? Kalau misalkan suatu zat padat atau zat cair dilarutkan, itu biasanya ada yang terionisasi, ada juga yang mengalami ikatan hidrogen dengan molekul air sehingga senyawa tersebut larut. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada garam, garam itu NaCl. Nah, secara rumus kimianya, garam itu adalah NaCl. Jika dilarutkan dalam air, si garam akan terionisasi, membentuk ion yaitu menjadi Na plus dan Cl-. Nah, karena sudah ada ionnya di situ, sehingga jika dialiri arus listrik, maka si larutan bisa menghantarkan arus listrik karena terdapat ion di dalam larutan tersebut. Nah, daya hantar listrik itu ada yang sifatnya lemah, ada juga yang kuat, tergantung dari yang pertama konsentrasi dari larutan tersebut atau seberapa banyak si zat tersebut dilarutkan dalam pelarut. Sehingga semakin banyak ion yang ada di dalam larutan, maka kemampuan menghantarkan arus listrik pun bisa lebih tinggi. Nah, di sini tadi, di mana larutan itu terdiri dari zat terlarut, kemudian terdiri dari pelarut tadi ya, komponen utama, di mana pelarut itu kenapa disebut komponen utama? Karena kalau misalkan jumlahnya lebih banyak, maka itu dikatakan sebagai pelarut. Nah, kalau misalkan zat pelarut biasanya komponennya lebih sedikit, maka di sini disebut komponen minor. Nah, di sini larutan itu merupakan sistem yang homogen. Homogen itu tadi saya ulangi di mana tidak bisa dibedakan mana komponen pelarut, mana komponen zat larut,
udah tercampur saja secara sempurna. Itu dinamakan larutan. Kemudian ada juga kesetimbangan larutan. Apa sih yang maksud kesetimbangan larutan di sini? Bila peristiwa pelarutan itu sama dengan peristiwa pengendapan. Jadi kalau suatu zat padat dilarutkan, nah itu kan larut kan sempurna. Nah kemudian sebenarnya kalau dalam jumlahnya ditambahkan terus-menerus zat padat, contoh saja gula, gula juga kalau hanya 1 sendok ke air 1 gelas itu larut secara sempurna. Tapi kalau ditambahkan terus-menerus si gulanya 1 sendok, larutkan lagi. Lama-kelamaan si gula itu tidak larut lagi. Nah, itu dinamakan terjadi terbentuk kesetimbangan. Di mana laju pelarutan itu sama dengan laju pengendapan. Larut, kendap lagi, larut, kendap lagi. Nah, itu dinamakan kesetimbangan. Sehingga pada kondisi tersebut ada yang dinamakan larutan jenuh. Kalau larutan sudah jenuh itu di mana si komposisi pelarut dengan komposisi zat terlarut itu dalam jumlah yang sama sehingga kesetimbangannya tercapai. Nah, gimana cara membuatnya? Kalau ada nanti di lab disuruh, tolong misalkan kelompok ini bikin larutan jenuh, larutan KI jenuh misalkan. Cara membuatnya gimana? Cara membuatnya ya tinggal saudara sediakan saja pelarut. Misalkan kalau KI itu larut air, sediakan saja aquades, kemudian tambahkan KI ke situ. Aduk, kemudian masih larut. Kemudian tambahkan lagi, aduk, masih larut. Terus saja tambahkan sampai si KI-nya tidak larut lagi. Nah, kalau sudah tidak larut lagi, nah bagian yang cairnya itu, nah, itu dinamakan larutan jenuh. Sudah tercapai kesetimbangan antara pelarut dengan zat pelarutnya. Kemudian di sini ada komposisi larutan. Nah, tentunya kalau teman-teman memasukkan suatu zat padat ataupun larutan yang pekat, itu dibuat larutan itu kan ada konsentrasinya ya, ada kadarnya. Makin banyak Anda melarutkan zat padat, maka kadarnya juga disebutnya makin tinggi. Atau dengan kata lainnya berkonsentrasi tinggi. Nah, kalau misalkan jumlahnya sedikit, maka kadarnya sedikit. Sehingga disebut konsentrasinya encer. Gitu. Nah, di sini ada yang dinamakan persen berat per berat. Oh, kalau Anda disuruh misalkan buat larutan NaOH 50%. Berat per berat, berapa banyak? 100 mili. Nah, gitu. Mungkin Anda berpikirnya berapa sih yang harus saya timbang gitu ya untuk membuat larutan 50% sebanyak 100 mili. Nah, di sini ada persen berat per berat. Nah, di sini persen berat per berat adalah jumlah gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Nah, di sini ada clue-nya 100 gram larutan. Berarti Anda membuat larutan tersebut dengan cara ditimbang. Nah, persen berat per berat biasanya digunakan untuk menyatakan kadar komponen yang berupa zat padat. Berarti dengan menimbang zat padat, dilarutkan. Nah, sampai berapa gram misalkan ingin dibuatnya. Nah, di sini ada rumusnya nih. Persen berat per berat sama dengan gram zat terlarut. Nah, tadi yang NaOH 50%. Oh, berarti berapa yang ditimbangnya gitu ya? Gram zat terlarut dibagi gram zat terlarut ditambah gram pelarut. Nah, karena konversinya tadi 100 gram, maka dari itu dibagi ke dalam 100 gram larutan gitu ya. Nanti saya kasih contohnya. Nah, di sini gram zat terlarut dibagi gram larutan dikali 100%. Nah, di sini ada contoh. Suatu larutan NaCl dibuat dengan melarutkan 5 gram NaCl dalam 50 gram air. Nah, di sini dalam 50 gram air, bukan dalam 50 gram larutan. Nah, maka dari itu, rumus yang tadi berlaku. Berarti 5 gram dibagi 5 gram ditambah 50 gram air tadi ya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, berapa persen NaCl tersebut? Tadi kan ya 5 gram NaCl. Di sini pertanyaan suatu larutan NaCl dibuat dengan melarutkan 5 gram NaCl. Nah, berarti 5 gram NaCl dalam 50 gram air. Nah, airnya 50. Nah, berarti tadi jika menggunakan rumus yang tadi berarti 5 dibagi 5 tambah 50 berarti 55 dikali 100%, sehingga persennya adalah atau kadarnya adalah 9,1%.
Nah, berikutnya ada berat per volume. Kalau berat per volume tadi, kalau berat per berat berarti per 100 gram larutan. Tapi kalau berat per volume berarti di sini volume larutannya diukur dengan menggunakan alat ukur, yaitu per 100 mili larutan. Hampir sama rumusnya dengan rumus sebelumnya. Kalau persen berat per volume, atau misalkan di sini persen B per V, atau misalkan di lab itu saudara disuruh membuat larutan, bikin larutan 3% B per V, berarti berat per volume gitu ya. Barangkali orangnya memberikan instruksinya tidak detail, tidak berat per volume, tidak B per V aja, misalkan seperti itu. Sehingga rumusnya seperti ini. Gram zat terlarut dibagi berapa mili larutannya dikali 100%. Apakah ada contoh soalnya? Ada nih contoh soalnya. Suatu larutan dibuat dengan melarutkan 20 gram NaOH dalam air sampai volume 500 mili. Di sini Anda disuruh hitung persen berat per volume NaOH tersebut. Berarti kalau masukkan saja di sini karena tadi ditimbangnya 20 gram, berarti 20 per 500 mili dikali 100%. Tapi kalau misalkan dibalik, misalkan buatlah larutan 5% dalam berapa mili? 5% dalam 100 mili. Nah, berarti kalau 5% dalam 100 mili, tinggal langsung saja 5 per 100 dikali 100, gitu ya. 5 per 100 dikali 100. 5 per 100 berarti tinggal coret saja ya 100-nya, 100 coret, atau 5 dibagi 100 sama dengan 0,05, kemudian dikalikan 100, berarti 5 gram yang ditimbang. Gitu. Terus, persen volume per volume. Di sini kalau persen volume per volume itu digunakan untuk menyatakan di mana zat terlarutnya bentuknya cair, kemudian zat pelarutnya juga cair. Contohnya dua-duanya cair apa? Contohnya HCl. HCl itu dalam bentuknya cair sifatnya, wujudnya cair, kemudian dilarutkan dalam air yang cair juga. Berarti persen volume per volume. Atau misalkan ada alkohol, teman-teman juga mungkin pernah lihat ada alkohol 96%, alkohol 70%. Nah, persen di situ adalah B per V, atau V per V, atau volume per volume. Jadi sekian volume atau sekian mili alkohol di dalam sekian mili pelarut. Jadi kalau artinya etanol 70%, itu artinya apa? Berarti 70 mililiternya alkohol dan 30 mililiternya adalah air, atau 70 bagiannya alkohol, 30 bagiannya air. Itu untuk menunjukkan persen volume per volume. Nah, di sini ada rumusnya. Jadi untuk volume per volume, di mana mili zat terlarut dibagi mili larutan dikali 100%. Nah, coba di sini 20 ml asam asetat dilarutkan dalam air sampai volume 250 mili. Nah, kalau ini ada clue-nya, bukan ditambah air 250 mili, tapi sampai. Kalau sampai berarti ini menunjukkan volume larutan, bukan volume pelarut. Kecuali kalau misalkan asam asetat 25 mili ditambah air 250 mili, nah berarti harus dijumlahkan dulu 25 tambah 250 gitu. Tapi kalau misalkan di sini pertanyaannya 20 ml, 25 ml asam asetat dilarutkan dalam air sampai. Nah, kalau sampai berarti itu menunjukkan sampai volume 250 mili, berarti volume larutannya adalah 250 mili. Tinggal masukin saja ke rumus tuh. 25 dibagi 250 dikali 100%, berarti dosis atau kadarnya adalah 10%. Kemudian ada istilah bagian per juta, atau bahasa Inggrisnya itu adalah ppm, part per million. Biasanya digunakan untuk larutan-larutan yang tujuannya atau dengan konsentrasi dan kadar yang sangat kecil. Di sini juga bagian per sejuta. Berarti per sejuta kan nolnya juga ada 6 gitu ya. Per sejuta dibagi 1 juta, sehingga konsentrasinya kecil. Ini berlaku biasanya di analisis modern. Nanti teman-teman dipelajarinya di mata kuliah analisis psikokimia. Biasanya konsentrasinya dalam ppm, kecil-kecil.
Atau bahkan bisa menggunakan konsentrasi sampai ppb atau part per billion, atau bahkan bisa sampai ke part per trillion atau ppt. Tapi kalau ppb ppt itu sudah terlalu jauh ya, terlalu kecil. Jarang biasanya digunakan untuk menghitung trace elemen atau residu anorganik di dalam sampel. Tapi biasanya konsentrasinya sampai ppm saja sudah sangat kecil gitu ya. Nah, di sini part per million di sini atau sepersejuta adalah suatu bagian zat terlarut dari zat yang terlarut dalam 1 juta bagian larutan. Berarti larutannya ada 1 juta mililiter. Sebagai 1 zat terlarut itu terlarut dalam 1 juta bagian pelarutnya. Kalau konversinya gimana? Kalau konversinya biasanya 1 miligram per 1000 mili. Nah, atau misalkan 1 miligram per liter. Nah, di sini di mana 1 ppm itu sama dengan 1 miligram zat larut per, atau dibagi ya per itu, atau di dalam 1 liter larutan. Atau misalkan kalau misalkan mau saya perkecil lagi, di mana 1 ppm sama dengan 1 miligram zat larut di dalam 1000 mili larutan. Atau di sini ppm itu adalah berat zat larut di dalam berat larutan dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu berarti 1 juta ya. Nah, di sini ppm dengan berat per volume, di mana 1 ppm sama dengan 1 mg per liter. Samalah tadi konversinya. Atau 1 ppm dengan berat per berat, di mana 1 ppm tersebut adalah 1 mg per kilogram. Jika bikin larutannya dengan cara ditimbang. Tapi kalau misalkan bikin larutannya dengan cara diukur, 1 ppm itu adalah 1 mg per 1 liter atau 1 mg per 1000 ml. Nah, kita coba apakah ada contohnya. Ada di sini contohnya. Kadar zat besi dalam 200 ml, 250 ml air minum adalah 0,05. Itu kadar zat besinya. Dalam air 250 mili. Pertanyaannya berapa ppm gitu? Atau di sini nyatakan kadar tersebut dalam ppm. Berapa ppm sih yang 0,05 mg per 250 mili? Nah, tinggal dimasukkan saja. Tadi kan 1 mg sama dengan 1 ppm sama dengan 1 mg per 1000 mililiter. Jadi kalau misalkan 0,05 mg per 250 mili, tentunya tinggal dikalikan saja. Dari 250 mau ke 1000 kali berapa? Kali 4. Maka yang 0,05 mg juga dikalikan 4. Nah, maka dari itu hasilnya adalah 0,2 ppm. Tadi 0,05 mg. Nah, ini 0,05 mg dilarutkan dalam 250 mili. Bagi di sini itu artinya per. Per itu artinya di dalam. Kalau pakai kalimat itu 0,05 mg dalam 250 ml larutan. Itu sama dengan 0,05 mg per 0,25 liter. Maka kalau ini dirubahnya ke dalam liter, maka tinggal dibagi saja. 0,05 dibagi 0,25 itu sama dengan 0,2 mg per liter. Kembali ke sini, ke konversi yang ini. Konversi ppm ini artinya miligram per liter. Kalau sudah miligram per liter, berarti itu satuannya sudah menjadi satuan ppm. Nah, segini hasilnya. Kemudian ada molalitas. Ada molaritas, ada molaritas. Nah, kalau molalitas di sini adalah jumlah mol zat larut dalam 1000 gram atau 1 kilogram pelarut. Jadi di dalam 1 kilogram pelarut. Jadi ditimbang itu kan ya, bikin larutannya sama kayak tadi. Ada dengan cara ditimbang si larutan atau pelarutnya, ataupun ada dengan cara diukur dengan alat ukur berapa mili volume larutannya. Nah, di sini biasanya simbol molalitas itu M-nya kecil. Molalitas sama dengan mol zat pelarut dibagi atau per kilogram pelarut. Atau molalitas itu ialah biasanya rumusnya W per BM dikali 1000 dibagi P. P di sini adalah berat pelarutnya. Nah, kita coba
gunakan contoh soal. Hitung kemolalan, berarti hitung molalnya berapa larutan NaCl yang dimana BM-nya itu 58,5. BM itu kalau teman-teman eh, yang digunakan di SMA mungkin ada yang menggunakan BM. BM itu adalah berat molekul atau juga MR ya, molekul relatif MR. Kalau biasanya di SMA itu bukan MR, ada MR, ada AR. Kalau AR itu adalah atom relatif, jadi massa atom kalau AR. Kalau misalkan MR adalah massa molekul ya. Molekul itu terdiri dari beberapa atom gitu. Contoh misalkan di sini NaCl, MR-nya 58,5 atau BM-nya 58,5. Yang dibuat dengan melarutkan 5,85 gram NaCl dalam 250 gram air. Berarti berapa molalnya? Kemolalannya. Nah, gunakan rumus yang tadi. Nah, ini. Molalitas yang ini M sama dengan W. W itu berat, berarti weight. Berat yang ditimbang berapa? 5,85. Dibagi BM nih. BM-nya berapa? Nih, BM ini MR. Nah, 58,5 dikali 1000 dibagi P. Tadi P itu adalah volume pelarut. Nah, dibagi P sebanyak volume berat maksudnya. Berat pelarut tadi dalam kilogram per 250 sehingga kemolalannya adalah 4 molal. Kemudian ada juga fraksi mol. Kalau fraksi mol itu berarti berapa bagiannya? Ada fraksi-fraksi di DPR juga ada fraksi ya. Fraksi itu berarti berapa bagiannya di antara keseluruhan. Oke, fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol zat larut terhadap jumlah mol seluruh zat dalam larutan. Jika dalam larutan terdapat N atau mol ke-1 dari suatu zat A dan mol kedua dari suatu zat B, maka fraksi mol masing-masing zat dapat dirumuskan. Nah, ini rumusnya. Fraksi mol itu sama dengan Anda mau menghitung berapa fraksi mol zat A, maka mol zat A dibagi jumlah dari masing-masing mol. Mol dari zat A ditambah mol dari zat B. Berapa mol zat A-nya, berapa mol zat B-nya. Nah, kemudian maka bisa diketahui fraksi molnya berapa. Begitu pun untuk menghitung berapa fraksi mol B, maka mol B di sini berarti jumlah zat dengan konsentrasi mol, berapa mol zat B dibagi jumlah dari masing-masing mol suatu zat tersebut. Kita lihat contohnya. Nah, kalau misalkan hubungan fraksi mol dengan kedua zat dalam larutan itu biasanya berlaku persen mol. Nah, di sini fraksi mol dikalikan 100%. Jadi fraksi mol yang ini yang atas tadi dikalikan 100%. Jadi berapa persen gitu. Kalau misalkan di gedung DPR juga berapa persen fraksi dari partai A gitu. Berapa persen fraksi dari partai B. Nah, contoh di sini. Konsentrasi asam sulfat atau H2SO4 itu 96% berat per berat. Anda disuruh hitung fraksi mol H2SO4 tersebut. Nah, berarti di sini Anda harus paham dulu 96% berat per berat itu artinya apa? Artinya di sini 96% itu berarti asam sulfatnya atau H2SO4-nya adalah 96% berarti dari 100 gram adalah 96 gram. Kalau 96 gramnya asam sulfat, berarti sisanya apa? Sisanya 4 gramnya adalah air gitu. Berarti Anda ingin menghitung berapa mol, berapa persen, atau berapa fraksi mol untuk asam sulfat, berapa fraksi mol untuk air. Nah, tinggal di sini. Hitung mol masing-masing. Untuk mendapatkan mol, berarti rumus mol itu adalah massa dibagi BM atau MR. Karena massanya di sini adalah 96 gram, berarti 96 dibagi 98. 98 itu apa, Pak? BM atau MR. Nah, saudara tinggal buktikan saja di periodik unsur. Di tabel periodik, hitung berapa MR dari H2SO4. H-nya ada 2, berarti 1 kali 2, 2, ada S, ada O. Dikalikan 4 O-nya. Jumlahkan semua, itu jumlahnya 98. Coba teman-teman nanti di rumah buktikan benar tidak BM atau MR dari asam sulfat itu adalah 98. Berarti tinggal diberikan saja untuk mencari mol asam sulfat. Tinggal 96 bagi 98. Maka
jumlah asam sulfatnya adalah 0,98 mol. Sekarang untuk air, berapa mol airnya? Nah, berapa mol airnya? Tinggal sama rumusnya untuk mencari mol itu adalah gram atau massa atau weight dibagi mr atau bm-nya. Karena tadi airnya adalah 4 gram, sehingga 4 dibagi 18. Maka jumlah airnya adalah 0,22 mol. Sehingga untuk menghitung ini nih, yang di atas nih, yang N1 tambah N2, maka mol masing-masing dijumlahkan. Mol dari asam sulfat dijumlahkan dengan mol dari air. Sehingga mol totalnya itu adalah 1,2. Anda ingin mencari berapa sih fraksi mol asam sulfat? Ya tinggal dihitung saja. Mol dari asam sulfat 0,98 dibagi mol total yang 1,2. Di sini masukkan dijumlah dibagikan sehingga hasilnya 0,817. Nah, itu fraksi mol untuk asam sulfat. Terus untuk fraksi mol air berapa? Nah, gampang untuk fraksi mol air mah bisa dengan cara dibagi misalkan 0,22 mol dibagi 1,2, atau gampang saja tinggal 1,2 saja kurang 0,817. Nah, itu adalah fraksi mol untuk air. Kemudian ada normalitas. Nah, rumus normalitas, jika tadi Anda paham di molalitas, maka di normalitas juga akan paham. Nah, kita lihat normalitas. Nah, ini rumusnya. N sama dengan berat dari zat yang ditimbang dibagi berat ekivalen. Nah, cuma ini saja berat ekivalen bedanya. Dikali 1000 dibagi V. Nah, pertanyaannya kan biasanya BM nih dibagi BM atau dibagi MR. Jadi kok dibagi BE? Nah, untuk mencari BE-nya gimana? Nah, untuk mencari BE itu sama dengan BM atau MR dibagi A, atau di beberapa rujukan atau di beberapa buku BM atau MR dibagi N gitu kan ya. Nah, itu untuk mencari berat ekivalen. Nah, bagaimana untuk mencari A yang ini? Kalau BM-nya kan gampang, tinggal cari saja di periodik unsur, cari MR-nya, maka itu nilai BM-nya. Sekarang untuk mencari A-nya gimana? Nah, BE di sini adalah berat ekivalen. BM adalah berat molekul. A di sini adalah valensi. Valensi itu adalah banyaknya ion dalam larutan. Contoh misalkan, kalau misalkan asam larutan zatnya, maka berapa banyak ion H+ yang dihasilkan? Kalau basa, berapa banyak ion OH- yang dihasilkan? Min di sini ya, OH- yang dihasilkan. Kalau misalkan reaksinya reaksi redoks, berapa banyak elektron yang dilepas atau elektron yang diterima setiap mol senyawa? Kita kasih contoh nih. Nih, ada contoh. Ini sudah jawaban di bawah. Nah, tapi di sini pertanyaannya, bagaimana hubungan antara normalitas dengan larutan yang mempunyai konsentrasi dalam persen? Nanti saudara di lab mungkin akan disuruh bagaimana cara membuat larutan 0,1 normal dari asam sulfat yang cair, itu konsentrasinya misalkan 96% atau HCl yang 37%. Bagaimana merubahnya? Nah, rubahnya yang menggunakan rumus ini. N itu berarti normalitas. Nah, normalitasnya berapa? Maka Anda harus hitung dulu berapa normalitasnya dengan menggunakan rumus 10 dikali K. K itu adalah konsentrasi dalam persen. Dikali L, L itu adalah bobot jenis kerapatan, di mana A tadi apa? Valensi dibagi BM. Kita lihat contoh soalnya. Hitung bukan non ya. Normalitas dari larutan HCl pekat. HCl pekat itu konsentrasinya 37% dengan kerapatan. Nah, istilah ada kerapatan, densitas, berat jenis itu sama. Kalau yang ngomong berapa berat jenisnya, ya cari berapa kerapatan itu juga berat jenis, berapa densitasnya itu juga berat jenis. Setiap larutan, setiap zat itu memiliki berat jenis yang berbeda-beda. Nah, di sini untuk asam klorida atau HCl, di mana kerapatannya adalah 1,18 mg per mililiter. Jadi, untuk menjawabnya, nah, tinggal masukkan ke sini. NaCl 37% itu berapa normalitasnya? HCl 37% itu berapa N-nya? Tinggal masukkan ke sini dari rumus yang ini. 10
dikali K. K itu adalah konsentrasi dalam persen. Konsentrasi dalam persennya adalah 37. Dikali 37 dikali 1,18. L itu adalah kerapatan. Tuh, kerapatan itu adalah bobot jenisnya. 1,18 masukin ke sini. Dikali A. A itu tadi valensi ya. HCl. Coba HCl jika dilarutkan berapa H yang dihasilkan? 1. Kenapa 1? Karena terionisasi menjadi H plus dan Cl min. Berarti H valensinya adalah 1. Dibagi BM. Nah, BM-nya adalah 36,5. Di mana Pak BM-nya? Ada harus cari. H itu berapa atom massa atomnya? Cl berapa massa atomnya? Jumlahkan. Nah, itu konsentrasinya. Tinggal masukkan saja. Ini 10 kali 37 kali 1,18 kali 1 bagi 36,5. Hasilnya adalah 11,96 normalitas. Kemudian di sini ada rumus yang kedua. Hitung berapa gram NaOH yang harus dilarutkan. Berarti pertanyaannya mencari berapa beratnya, berapa NaOH yang harus dilarutkan ke dalam air sampai volume 0,5 liter. Nah, berarti ini adalah larutan, volume larutannya. 0,5 liternya rubah saja dulu ke mililiter. Nah, jadi 500 mililiter. Agar diperoleh larutan 0,1 normal. Berarti rumusnya, tadi rumusnya yang ini kan ya, yang normalitas itu. Nah, yang ini. N sama dengan W dibagi BE dikali 1000 per V. Tinggal kalau Anda ingin mencari berapa W, maka yang dikalikan N dikali BE dikali V bagi 1000. Itu. Jadi rumusnya ini timbulnya dari mana ya? Dari situ. Nah, ini N dikali V dikali BE bagi 1000. Kalau ini rumusnya si baginya hanya untuk V saja. Tapi dibagi untuk semuanya sebenarnya ini. Maka dari itu tinggal 0,1 karena diinginkannya 0,1 ini dikali 500. Nah, 500 dari mana? Nah, ini 0,5 liter itu sama dengan 500 mili. Dikali 40. 40 itu adalah BM. BM dari NaOH. Dibagi 1000. Dibagi 1000. Kemudian dikalikan semuanya. Maka hasilnya adalah 2,0 gram. Jadi tinggal 52 gram saja. Larutkan dalam 500 mili. Maka bisa diketahui berapa yang harus ditimbang. Nah, tadi ada molaritas, sekarang ada molaritas. Bedanya apa? Bedanya hanya dilihat dari volume ini. Kalau tadi dalam berat larutan, berapa berat larutannya? Kalau ini mah diukur larutannya. Tuh, maka rumusnya M besar. Kalau tadi molaritas itu adalah M kecil, kalau molaritas itu M kecil, kalau molaritas adalah M besar. Di mana rumusnya M sama dengan W atau berat dari si zat yang akan dilarutkan dibagi BM-nya atau MR-nya dikali 1000 dibagi volume larutan yang ingin dibuat berapa. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. 3,42 gram sukrosa. Sukrosa itu gula pasir. Berarti Anda punya data W nih. W-nya itu adalah 3,42 gram. Itu memiliki BM. BM-nya yang ini 342. Tinggal masukkan di sini. Yang W-nya 3,42. BM-nya adalah 342. BM-nya dikali 1000 per V. Nah, dalam berapa mili V-nya? Nah, ini 250. Nah, berarti hitung molaritasnya. Nah, tinggal dimasukkan saja ini masing-masing ke rumus. 3,42 masuk ke W, 342 masuk ke BM, 1000-nya udah ada kan ya? V-nya berapa? 250, tinggal hitung saja. Ini dibagi ini bagi ini, kalikan. Maka hasilnya berapa molaritasnya? Itu gak ada jawabannya kayaknya ya. Nah, kalau gak ada jawabannya nanti teman-teman hitung sendiri. Benar atau tidak. Ada juga konsentrasi dalam bidang kedokteran. Kalau ini jarang digunakan sih kalau di mata kuliah analisis farmasi dasar, atau bahkan nggak digunakan karena ini mah hanya untuk bidang-bidang kedokteran yang konsentrasinya kecil. Di sini ada persen miligram namanya. Kalau tadi kan teman-teman sering menggunakan berapa persen larutan. Kalau ini mah persen miligram. Seperti apa sih
Nah, di dalam laboratorium, laboratorium klinis dan ilmu-ilmu biologi seringkali dalam perhitungan menggunakan satuan konsentrasi persen berat per volume seperti yang telah dibahas tadi ini. Persen miligram digunakan untuk menyatakan kadar miligram zat terlarut dalam 100 mili larutan. Nah, di sini persen miligram itu sama dengan miligram zat terlarut per atau di dalam mili larutan dikali 100%. Nah, di sini contoh nih. Hitung konsentrasi K plus dalam persen miligram. Jika 10 mili darah mengandung 0,25 miligram ion kalium atau K plus ya, ini plusnya di atas harusnya. Sehingga di sini untuk menghitung konsentrasi ion kalium dalam persen miligram itu tinggal saja langsung dihitung 0,25 dibagi 10 mili. Nah, dikalikan 100% berarti 2,5% miligram. Mungkin segitu saja teman-teman materinya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan saudara tuliskan pertanyaannya. Nanti kemudian tanyakan kepada saya pada saat kita melaksanakan perkuliahan secara langsung atau tatap muka di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.